Saudara, kita lanjutkan dulu supaya kita memiliki buah yang matang tentang bersaksi. Yang ini yang seri 3. Ya, Bapak Ibu Saudara, sangat mudah ternyata bersaksi itu. Apa yang Tuhan telah perbuat kepada kita, kita menceritakan, kita menyaksikan, ya, Bapak Ibu Saudara, dan ternyata itu membutuhkan waktu proses, bukan orang langsung percaya dan bertobat, tetapi Tuhan akan mengerjakan dengan waktu yang terus berjalan. Orang akan berubah, orang akan dijamah sesuai dengan kesaksian itu selama kita terus berdoa dan meminta, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini ada cerita, ya. Orang ini lumpuh, Bapak Ibu Saudara, dan 30 tahun lebih. Orang ini lumpuh dan ada di eh, tepi kolam Bethesda. Nah, di tepi kolam Bethesda itu ketika malaikat Tuhan turun dan kolam itu bergoncang, duluan siapa yang mau masuk ke situ? Yang pertama, penyakit apapun itu bisa sembuh, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kebetulan ini orang lumpuh ya. Nah, lalu saudara-saudara, kita saya akan membacakan kepada kita semua ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Nah, kalau ayat 13-nya kita baca, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak tempat itu. Jadi dia mengalami kesembuhan karena bukan karena kolam tadi, tetapi karena Yesus yang sembuhkan. Lalu Yesus pergi dari keramaian itu, saudara-saudara. Dan Yesus mendapati dia, gitu. Dia sembuh, tetapi dia tidak bersaksi tentang kesembuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia mengalami sesuatu, dia mengalami keajaiban, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami perjumpaan dengan sang eh, pembuat kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah itu dia tidak berbuat sesuatu apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa, saudara-saudara. Ya, orang ini ya mungkin bisa dikata orang tidak punya rasa terima kasih. Itu satu. Ya, yang kedua, saudara tidak tahu bersyukur gitu ya. Sudah disembuhkan, ya, dia terus pergi. Tetapi saudara-saudara, ini ada juga yang berkata bahwa eh, kacang itu tidak boleh lepas dari lonjorannya atau batang tempat dia. Nah, orang ini tidak mengalami, tidak menceritakan, tidak bersaksi sebagai ucapan syukur tentang keselamatan yang dia terima. Bapak Ibu Saudara, jadi kacang hilang, lali lanjarane katanya gitu. Ya, saudara-saudara, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang berbuat sesuatu, tapi dia tidak mau bersaksi. Dia nggak mau jadi berkat. Dia nggak mau, saudara-saudaraku, untuk dipakai Tuhan membawa banyak orang selamat, saudara-saudara. Nah, terus ada perjumpaan kedua. Yesus ketemu di bukan di sinagog, hanya dikatakan di tempat suci, gitu aja. Hanya di tempat suci. Yesus bertemu di situ, dikatakan kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi." Walaupun saudara Yesus ngomong begitu itu tempatnya di di tempat suci, tapi dikatakan bukan sinagog, saudara-saudara, tempat ibadah Yahudi bukan. Tetapi di situ dikatakan saudara-saudaraku tempat suci, gitu.
Ya, dia ada di tempat suci, saudara-saudaraku. Ya, tapi saudara-saudaraku, Yesus menegur dia, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, saudara-saudara. Artinya bahwa Yesus pengen dia bersaksi. Yesus pengen kamu jangan hanya berhenti di bait suci tok itu, di tempat suci tok itu. Tapi kamu harus keluar, kamu harus bersaksi, ceritakan tentang bagaimana kamu berubah. Saudara-saudara ya, itu yang diinginkan Tuhan. Bagaimana ceritakan kamu harus berubah gitu. Bagaimana ceritanya itu, saudara-saudaraku. Nah, ini yang diinginkan Tuhan, saudara-saudaraku, bahwa setiap kita menceritakan kepada banyak orang bagaimana kita berubah gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini keluar, saudara-saudaraku, ayat 15, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Jadi ada perubahan. Setelah ketemu yang kedua di dalam tempat suci itu, Yesus menegur dia, kemudian ada perubahan. Orang ini baru bersaksi. Nah, saya nggak tahu apakah karena Yesus berkata, jangan sampai nanti sesuatu yang buruk terjadi loh, gitu. Jangan sampai. Saudara-saudara, Yesus ngomong begitu. Tapi yang jelas ayat 15 mencatat orang ini keluar, lalu dia bercerita kepada orang-orang, bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada orang-orang, saudara-saudara ya, bahwa Yesuslah yang merubah hidupnya, bahwa Yesuslah yang mengubahkan dia, yang dahulu buruk sekarang baik, yang dahulu hidup tidak mengenal Tuhan sekarang mengenal Tuhan, yang dahulu hidup pekerjaannya hancur sekarang tidak hancur, yang dulu mungkin dia lumpuh dalam studinya, dalam society-nya, dalam pelayanannya, sekarang dia membuat kegerakan baru, dia jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada nilai-nilai beberapa hal yang perlu kita pahami, ya. Yang pertama, kita bisa menilai banyak orang yang sudah diselamatkan, saudara-saudara, dia tidak mau bersaksi. Dia nggak mau jadi berkat, saudara-saudara ya. Nah, kemudian yang kedua, banyak orang tidak mengenal siapa yang menyelamatkan. Dia aktif dalam pelayanan, dia tidak bersaksi karena dia tidak mengenal sebenarnya siapa yang menyelamatkan. Orang ini, saudara-saudaraku, tidak tahu siapa yang menyelamatkan. Baru pertemuan kedua. Dia butuh pertemuan kedua, saudara-saudaraku. Nah, perlu jamahan Yesus sekali lagi. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya. Lalu dia mengalami firman Tuhan yang kedua, saudaraku. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah perlu mengenal firman yang agak keras menegur. Jadi rupanya saudara, kadangkala kita perlu teguran yang lebih keras. Ya, perlu kita ini, saudaraku, hidupnya dicocokkan dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku perlu gitu ya, sehingga kita mau bersaksi. Bapak Ibu Saudara, eh, saya melihat teman-teman muda, saudara-saudaraku, dia dilatih di kita ya. Anda lihat mereka dilatih dengan teliti, dengan keras ya. Ini mereka sedang melakukan pemuridan. Di dalamnya eh, saya yakin mereka bersaksi, mereka menceritakan apa yang Tuhan lakukan di saat teduhnya, di hubungan pribadinya. Makanya mukanya mereka berseri-seri semua. Mukanya cerah semua, Bapak Ibu Saudara ya. Saya yakin mereka tahu bagaimana berdoa melayani orang lahir baru. Jangan-jangan kita semua yang mendengar ini ngelayanin orang lahir baru aja nggak tahu bagaimana caranya. Nah, kita perlu dilatih, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, mulai menceritakan dan bersaksi di kelompok-kelompok, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa memberitakan Injil dengan baik. Yang ketiga, bersaksi tentang perbuatan Yesus pada sesama orang-orang di sini. Firman Tuhan mengatakan orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Jadi dia bersaksi kepada eh, orang-orang yang non-barrier, tidak ada eh,
tantangan, tidak ada kendala, baik bahasa, budaya maupun lain-lain. Jadi ini sama-sama orang yang eh, low resistant, Bapak Ibu Saudara, dan dia menceritakan itu, dia bersaksi itu. Ya perlu kita dilatih, ya perlu kita mulai belajar menceritakan bersaksi, ya bersaksi yang sesama gitu kan, baik Bapak Ibu Saudaraku, bersaksi tentang perbuatan Yesus kepada sesama kita, ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar ya di bait Allah yang kedua, kalau kita tidak pernah bersaksi, ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita dilatih di sana mendapatkan firman yang lebih keras lagi, bukan susu lagi, Bapak Ibu Saudara ya. Dan tentu itu akan merubah hidup kita menjadi orang yang bersaksi. Kemarin Pak Roni dan teman-teman Komsel itu mengadakan pelatihan. Saya pikir itu bagus sekali, tajam sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya sangat tajam, mengajarkan hal-hal yang keluar dari lingkungan pribadi hati kita. Kita mulai didorong untuk jadi berkat, kita mulai didorong untuk care, visitasi, kunjungan dan lain-lain. Perlu lebih dalam teman-teman siapapun yang mau mimpin kelompok sel, kelompok pemuridan datang di situ itu luar biasa sekali. Saya lihat eh, pasti akan terjadi perubahan, pasti akan terjadi satu kali lima. Bapak Ibu Saudara, sebab visitasi aja banyak orang tidak punya visinya. Kenapa mesti visitasi? Dan di situ diberitahu visitasi apa nilai-nilainya, saudara-saudara, gitu. Dan itu dibangun dengan luar biasa. Dan tentu kalau kita merendahkan diri, siapapun yang mengajar kita, melatih kita, tentu kita akan bisa submit kepada orang itu. Mari kita bersaksi, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu ditegur Tuhan yang lebih keras lagi, dan mari kita ikut di train up, dilatih untuk bersaksi, melayani orang, eh, melayani lahir baru, menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Mari kita bersaksi. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.